Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ini memasuki semester baru ya. Jadi untuk hari Selasa, sekarang pelajarannya adalah bahasa Inggris. Bisa mendengar suara saya? Kedengeran nggak? Yang lainnya? Bentar, saya fullkan ya. Halo, tes tes. Bisa terdengar ya? Oh, kecil. Bentar ya Pak ya. Coba deh. Halo, halo. Sudah bisa? Bisa lebih kenceng nggak? Masih kecil. Sebentar ya. Udah besar loh. Di sini udah kedengeran tuh. Halo, 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 halo. Halo, halo. Sama aja ya. Udah mendingan ya. Udah bisa. Udah deh perasaan. Pipes gak berin kabeh. Nang nek antuk mulia sik. Aku cek suwinggo. Ancen gak kena wifi nih. Udah bisa ya? Oke, udah gede nih suaranya. Udah bisa kan? Kalau gitu kita mulai dulu. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir tepat waktu di kelas bahasa Inggris. Jadi semester baru ini, hari Selasa pelajaran kita adalah bahasa Inggris ya dengan saya. Nah, karena kita belum mengenal satu sama lain, kita kenalan dulu malam hari ini. Jadi malam hari ini saya sampaikan materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 tahun ke depan. Semester 1, semester 2, tuh. Kenalan juga, nanti kita kenalan dulu karena belum pernah ketemu ya sebelumnya. Terus saya sampaikan materi-materinya. Terus kita bahas bab 1 sedikit. Oke? Selalu dibiasakan seperti mungkin kelas-kelas yang lain juga, sebelum memasuki materi pelajarannya kita berdoa dulu. Oh ya? Masa? Yang lainnya bisa dengar nggak suaranya? Dengar kan? Ya udah, saya pelan-pelan aja ya kalau gitu ya. Silakan sebelum mulai pelajarannya kita awali dulu dengan berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah, doa selesai. Tes masih kurang jelas. Sudah gede ini suaranya. Tes. Sudah tuh. Sudah ya, sudah gede kan? Halo, halo. Lembut. Kecil apa lembut? Ya emang mungkin
Kayaknya asli deh mbak, asli suaranya kayak gini ya. Kita lanjutin dulu ya. Oke, jadi karena malam hari ini pertemuan pertama kita semester baru ini, kita kenalan dulu. Kok ini saya lama sekali uploadnya? Nah, sudah. Mana ini? Nah, ini. Perkenalkan dulu, nama lengkap saya Ani Hanifatul Aziza. Saya dipanggilnya Miss Iza ya. Biasanya semuanya siswa-siswi, teman-teman juga manggilnya Miss Iza gitu. Oh, ada tetangga nih. Ya, saya lahirnya di Kediri. Asalnya memang dari Kediri, terus saya baru beberapa bulan lalu lulus dari Taiwan. Jadi sekarang saya sudah di Indonesia. Nah, karena saya sekarang sudah di Indonesia, jadi oh iya tonggo dewe, Mbak. Jadi harap dimaklumi misal kadang internetnya agak lemot, terus agak susah jaringan ya, nggak sama kayak di Taiwan. Saya sekarang merasakan lebih susah kalau di Indonesia mah. Ya karena kita belum pernah kenalan ya. Mbak Tia ya, Mbak Tia Kediri mana yo? Saya itu Purwo Asri, tahu nggak? Tahu dong. Iya, salam kenal. Oh, Mojo. Mojo itu pojok. Pojok mana ya? Selatan, selatan utara, Mbak ya. Kalau saya kan pinggiran Jombang. Yeps, betul, Purwo Asri. Iya. Jadi saya asalnya dari Kediri, asuhan Kediri. Kebetulan kalau semester kemarin saya ngajar juga itu masih di Taiwan. Jadi masih kuliah di Taiwan sambil ngajar. Sekarang udah pulang di Indonesia, tapi masih lanjut ngajar gitu. Ini ada Mbak Gatis ya. Mbak Tia dari Kediri juga. Tadi siapa lagi tadi? Mbak Windy ya. Mbak Windy dari Cirebon, Mbak Katis dari Tulungagung, Mbak Yanti. Lo iya tah? Oh iya tah Mbak. Deket. Oh, kok jauh dari rumah ya? Jauh banget Mbak. Mojo ke Purwo Asri. Ini kelas. Oh, ikut kakak. Oke, sip. Mbak Yanti dari Cilacap, ada Mbak Gatis dari Cirebon, Mbak Tia Kediri, Mbak Yanti Cilacap, Mbak Windy dari Tulungagung, Mbak Lia. Oh, Majalengka. Wah, kita merajai Pulau Jawa ya. Mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ada semua ya. Jawa Tengahnya belum ada Jawa Tengah. Ini Jawa Baratan sama Jawa Timuran. Ngomong-ngomong kalau kelas 10 ya, sekarang sudah kelas 10. Ini siswa-siswinya ada berapa orang kira-kira biasanya, Mbak? Kalau di grup sih tadi saya lihat banyak, 20-an kali ya. Yang masih aktif mengikuti kelas, masih tercatat itu berapa? Nggak sampai 20 ding, ini belasan. 14 ya, oke. Terus ketua kelasnya untuk kelas 10 ini siapa? Biasanya kalau misalkan ada info-info dari sekolah gitu, terus mungkin tutor tahu duluan gitu ya. Biasanya saya kasih taunya ke ketua kelasnya dulu gitu untuk disampaikan. Jadi biar komunikasinya lancar terus gitu ya. Lancar terus, nggak ada ini. Aduh, oke. Ini saya narsis mulu nih, slide-nya nggak saya pindah-pindah. Oke ya, jadi nama saya Miss Iza. Ini baru 5 orang yang hadir di sini, jadi saya yang kenal baru 5 orang. Mbak Gatis dari Tulungagung, Mbak Tia Kediri, Mbak Yanti, mana tadi? Mbak Yanti Cilacap ya, Mbak Lia
Majalengka, Mbak Windy, Cirebon. Apa saya kebalik? Nah, bahasa Inggris tutornya saya. Lemot. Jadi sebenarnya belajar bahasa Inggris itu gampang banget. Jadi jangan khawatir. Kelihatannya aja susah. Aduh, bahasa asing apa sih? Mbak-mbak juga di Taiwan. Ini masih di Taiwan semua kan ya? Di Taiwan juga paling jarang mungkin nggak pernah ya pakai bahasa Inggris. Pakainya bahasa Chongwon sama ya kadang bahasa Indonesia aja kalau nggak bisa Chongwonnya ya. Nah, jadi Mbak Windy ya ketua kelasnya. Oke, saya catat. Jadi jangan khawatir bahasa Inggrisnya itu kok ayam plus. Yes, no cemepan. Campur-campur ya, Pak ya. Pokoknya mulai semester sekarang kita biasakan, kita tanamkan jadi bahasa Inggris itu nggak susah tapi menyenangkan. Ini fun with English, jadi kita akan bersenang-senang dengan belajar bahasa Inggris. Soalnya nanti materi-materinya itu santai, santai, belajar bahasa sehari-hari, terus bikin kalimat gitu-gitu. Pokoknya gampang. Jadi jangan dipikir susah. Nggak ada rumus, nggak ada hitung-hitungan. Nah, iya bener. Terus nanti kalau saya di kelas saya nanti bakalan sering praktek kayak yang dibilang Mbak Lia ya, karena lebih enak langsung cakap daripada lihat tulisan. Makanya kita harus praktek. Nanti prakteknya bisa dialog, terus membaca satu-satu gitu, atau apa ya, mungkin tugas individu di rumah dengan cara percakapan lah pokoknya. Nggak melulu nulis tapi ngomong, karena yang dipelajari adalah bahasa gitu. Jadi jangan khawatir, ini gampang, anggap aja gampang banget, karena bahasa Inggris itu menyenangkan sekali. Fun ya, fun itu senang, menyenangkan. Nah, untuk materi-materinya semester 1 antara lain berikut ini. Ini nggak semuanya, belum saya rangkum semuanya, tapi yang di bab-bab awal itu ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 7 atau 8 bab lah di semester 1 ya. Jadi kalau kita punya buku panduan itu buat 1 tahun, ini separohnya. Semester pertamanya itu ada sekitar 7 bab. Yang pertama nanti dibahas daily expression, ekspresi sehari-hari. Ini ungkapan sehari-hari, terus cara percakapan gitu-gitu. Jadi simple banget. Karena kita mulainya dari yang simple dulu ya. Kalau yang simple udah paham, nanti selanjutnya tuh lebih gampang gitu. Terus ada expression of happiness and sadness. Ekspresi, masih tentang ekspresi. Kemudian invitation. Invitation ini kata undangan atau kalimat ajakan, mengajak, mengundang itu ya. Artinya invite. Terus yang selanjutnya narrative story. Narrative itu narasi, story itu cerita, jadi cerita narasi. Lalu nanti ada bahasan sedikit tentang tenses. Tenses itu maksudnya tata kalimat dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kita ngomong pakai bahasa Inggris itu tanpa perlu tata kalimat nggak masalah. Tapi kalau nulis itu harus pakai tata kalimat, namanya tenses. Sama kayak bahasa Chinese lah ya. Kalau kita ngomong kan kadang sama laupan
sama Akong sama Ama asal asal ngomong aja ya, nggak pakai aturan mana subjeknya, mana predikatnya, mana objek, asal ngomong aja. Cemepan-cemepan ya. Tapi kalau udah nulis itu, tulis pagar-pagar itu ada aturannya juga, ya kan? Karena komunikasi dasarnya kan yang penting sama-sama paham, jadi nggak perlu pakai tata kalimat gitu ya. Sama kayak bahasa Inggris, pertama-tama paling nggak kita bisa ngomong aja, meskipun ngomongnya masih nggak pakai tata kalimat, jadi tensisnya belum dipakai nggak masalah. Yang penting kita belajar ngomong dulu gitu. Terus nanti ada bahasan juga tentang news, berita. Terus yang bahasan terakhir di semester 1 nanti ada rumus tensisnya. Ini bukan rumus-rumus yang ada bukan rumus yang ada angka-angkanya sih. Ini cuma rumus subjek, predikat, objek gitu-gitu aja. Jadi jangan khawatir ya. Nah, kira-kira dari materi-materi di semester 1 ini ada yang tunggu dulu. Ini kita kelas 1 ya, kelas 10. Kelas 10. Ini yang ada yang sebelumnya sudah mengikuti KPB di pendidikan kesetaraan Taiwan ini. Maksudnya semester kemarin udah ikut sekolah di sini juga, atau baru tahun ini bergabung di sekolahan ini. Kalau kemarin sudah sekolah kan berarti kemarin masih SMP. Sekarang kita sudah SMA. Oh, baru gabung ya. Yang lainnya baru tahun ini. Mungkin berarti baru ya. Murid baru-baru semuanya. Berarti kemarin sudah lulus SMP ya berarti. Oh, pantesan ini masih dikit. Mungkin murid-murid yang lain juga belum terbiasa. Oh, masuknya jam berapa belum tahu. Jadi kelasnya masih sepi. Biasanya kalau saya ngajar bahasa Inggris tuh mesti full kelasnya. Orangnya sekitar nggak sampai 20 sih, paling banyak 20. Ada yang 21 itu pasti hadir semua. Ini karena mungkin masih baru ya, ada yang belum tahu hadirnya jam berapa gitu-gitu. Nanti kalau sudah seminggu ke depan, minggu ini sudah, teman-temannya yang belum hadir bisa diajak ya. Kan kita masih kelas 1 nih, jadi perjalanannya masih panjang. Jadi dijalani dulu, semangat-semangat dulu. Karena kalau kita ikut pendidikan kesetaraan Taiwan ini, untungnya banyak banget. Masih sibuk ya mungkin ya. Ya masih menyesuaikan kali ya. Yang lulus KPB itu kadang sih Mbak ada yang kebetulan langsung pulang kampung, jadi nggak ngelanjut. Kalau yang ingin ngelanjut ya dimasukin yang lulusan KPB. Tapi kan yang KPB kemarin sekarang itu belum selesai ujian nasional. Jadi kalaupun dimasukin itu masih bulan depan kayaknya baru masuk. Iya, jadi kemarin baru selesai itu loh, ujian sekolah. Ujian nasionalnya belum, makanya belum bisa gabung. Om Didit, Mas itu siapa namanya? Kayaknya udah lulus itu Mbak, cuman belum gabung aja. Mungkin ada kesibukan lain. Oh ya, tapi yang kelas 9 itu dia belum selesai ujian nasionalnya, makanya belum gabung semua gitu. Oke, jadi ini benar-benar kelas pertama ya. Kelas bahasa Inggris juga pertama kali ya, karena baru bergabung di pendidikan kesetaraan Taiwan semester ini. Oke,
Kira-kira dari paparan materi semester 1 ini ada yang sudah memahami nggak? Udah pernah baca gitu, udah pernah tahu, atau mungkin udah hafal rumusnya tensis? Mungkin di sini udah ada yang udah hafal gitu. Nanti kita jadikan panutan. Cie. Belum. Oh iya, bukunya. Bukunya. Sebentar. Bukunya ini belum diupload ya berarti sama Bapak admin. Saya cek dulu. Files. Oh iya. Belum ya? Saya upload deh sekarang. Nah, bukunya ini nanti kita pakai panduan dari Kementerian Pendidikan Nasional. Ya, saya upload ya. Ternyata di grup kita belum ada. Jadi saya upload sekarang. Nanti untuk malam hari ini kita nggak usah buka modul dulu, karena materi yang ada di modul sudah saya rangkum di slide. Jadi saya setiap pertemuan biasanya saya selalu bikin slide kayak gini. Terus materinya saya masukin sini, tapi ringkasannya doang. Karena kalau kita belajarnya terlalu banyak tulisan itu biasanya males, ya nggak Mbak? Makanya saya rangkum di slide inti-intinya supaya teman-teman paham. Nah, untuk referensinya, untuk membaca lebih lanjut contoh kalimat, misal contoh soal, itu ada di modul semua. Saya upload sekalian ya. Nanti setelah selesai kelas baru di-download. Ini modul. Modul bahasa Inggris. Tadi sebentar saya sambil upload modulnya. Saya rename aja deh. Ini terlalu panjang namanya. English ini ya filenya. Oke, kita lanjut dulu sambil saya upload. Nah, ini ada beberapa tips saya. Kan ini baru pertama kita. Jadi, mumpung di awal saya sampaikan supaya kita belajarnya lebih gampang, lebih santai, tapi serius. Jadi, tips dan triknya bisa teman-teman siapkan buku catatan. Kenapa? Karena kalau cuma mengandalkan slide, terus kita lihat layar komputer, itu biasanya gampang lupa. Ya enggak? Tapi kalau kita punya buku catatan sendiri, itu lebih gampang diingat. Bisa nggak nih? Filenya gede. Nanti bisa dicatat kata-kata yang belum pernah Anda dengar. Dicatat seperlunya. Misalkan, oh ini kok kayaknya menarik ya. Kalimat ini menarik. Bisa dibuat caption gitu. Kalimat ini kayaknya menarik.
kata ini kayaknya menarik ya, bisa saya buat caption nih. Boleh dicatat dong. Lalu jangan lupa langsung menanyakan yang menurut Anda susah. Jadi begitu ada yang kesulitan langsung ditanya. Jadi nggak usah ditunda-tunda. Nanti pertanyaannya malah numpuk. Kalau numpuk nanti nggak pahamnya jadi numpuk-numpuk gitu ya. Jadi kalau ada kesulitan dikit langsung tanya aja. Nah, ini modulnya sudah saya upload di grup. Ayo nanti silakan di add Facebook saya juga ya. Karena nanti kan pasti beberapa nanti kalau sudah beberapa minggu ke depan akan ada tugas-tugas. Tugasnya nggak banyak sih, kalau bahasa Inggris saya mah bikin tugasnya gampang. Nah, nanti kan kirimnya ke email atau Facebooknya tutor. Jadi silakan di add Facebook saya yang di grup itu ada namanya Iza. Oh ya, yang lainnya bisa dengar? Kurang kenceng apa saya, Mbak? Bisa tuh, udah full ini. Udah full. Oke. Nah, jadi gitu ya. Mungkin salah satu trik pertamanya tuh, ini teman-teman kan punya sosial media ya. Semuanya kan pasti namanya sosial media. Nah, untuk sambil mempermudah belajar bahasa Inggris, boleh deh mulai sekarang kalau update status pakai bahasa Inggris aja. Iya, dikirimnya di email. Nah, kadang tuh ada yang emailnya suka error. Terus email kan lebih berat ya. Aplikasinya lebih berat daripada Facebook atau lain-lainnya. Jadi kalau saya biasanya kalau yang kesulitan dengan emailnya boleh dikirim di Facebook gitu. Nah, jadi gitu tadi. Boleh mulai sekarang update statusnya pakai bahasa Inggris ya. Iya, Messenger Mbak, bener, pakai Messenger. Tapi nanti kalau untuk soal-soal ujian gitu-gitu di email aja, jadi lebih teratur. Kalau di Messenger nanti kan terlalu banyak tuh, nanti numpuk. Kalau tugas-tugas kecil-kecil itu bisa di Messenger aja. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya bahas materinya? Jangan khawatir, ini meskipun masih pertemuan pertama, kita bahas materinya nggak banyak kok. Jadi sekedar pengantar saja. Nah, sebelum masuk materi, ada yang mau tanya dulu atau mungkin? Oh iya, pasti itu Mbak Gatis. Jadi nanti pasti ada petunjuknya ya. Polaris. Polaris. Itu tipe filenya berarti nggak sesuai gitu Mbak. Mbak Tia tadi download yang di ini ya, yang di grup. Nanti coba saya message aja ya. Jadi biar gampang downloadnya, saya message langsung aja ya filenya itu. Jadi nanti langsung downloadnya dari Facebook Messengernya. Coba ya, nanti setelah kelas langsung saya kasih aja. Kalau ke Polaris sih tipe filenya aja yang nggak sesuai Mbak. Jadi Polarisnya perlu di setting di ini sih, tempat downloadnya sebenarnya. Nggak apa-apa, nanti tetap bisa kok. Kalau gitu pelan-pelan aja Mbak downloadnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada. Hah? Tab 2?
Gagal paham kenapa Mbak Windy? Kita kan belum masuk materi. Jadi bab pertama adalah daily expression, ekspresi sehari-hari. Kok lemot ya slide saya? Hmm. Halo? Ha.
Halo? Aduh, maaf, tadi Wiziknya ada gangguan dikit. Halo? Halo? Loh, ini slide-nya mana ini? Slide-nya kok nggak muncul ya? Halo? Maaf ya, Wiziknya ada masalah dikit tadi. Nah, saya lanjutkan. Tadi sampai mana kita? Oh, ini dia. Nah, jadi tadi bahasan kita untuk bab pertama adalah daily expression, ekspresi sehari-hari. Nah, ada yang baru datang ya. Bagi yang baru datang, selamat bergabung. Kita membahas tentang expression. Yang pertama adalah surprise expression. Surprise ini maksudnya terkejut atau terkagum. Saya tulis di sini deh. Surprise itu kalau bahasa Indonesianya terkejut atau terkagum. Nah, biasanya untuk mengungkapkan surprise expression ini kita pakainya how. How beautiful Miss Windy is. How beautiful Miss Gatis. Maksudnya betapa cantiknya Mbak Windy ini, betapa cantiknya Mbak Gatis gitu. What a nice day. Hari yang sangat indah gitu. So apa? So sweet. Gitu. Jadi how, what a, so, such itu artinya betapa. How delicious is your cooking. Betapa enaknya masakanmu gitu. Gampang ya? Surprise expression, terkagum-kagum. Nah, ini contohnya. How beautiful dress. Bagus banget bajunya. What a lovely day. Senang banget hari ini. How kind you are. Kamu baik banget. Jadi terkagum gitu ya. So nice hat. Bagus topinya. Such wonderful story. Cerita yang sangat indah gitu. Jadi kita memakai how, what a, how, so nice, such wonderful story. Mungkin ada yang suka ini ya, kelamaan nyatet di screenshot aja, boleh, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalaupun nggak sempat screenshot, nanti biasanya di akhir pertemuan saya bagikan slide-nya. Nggak akhir pertemuan sih. Kalau lagi sudah 1 bulan atau 2 bulan materi, kan biasanya ada beberapa tugas. Nah, itu untuk mempermudah mengerjakan tugasnya, saya pasti bagikan slide saya. Jadi biar dibaca-baca lagi sama teman-teman gitu. Kalau buka video kan mungkin ada yang internetnya lemot atau gak sempet gitu ya, karena kepanjangan. Jadi saya bagikan slide-nya juga. Tapi kalau mau di screenshot sekarang juga gak apa-apa. Yang intinya aja ya, yang penting-penting aja. Lalu expression simpati. Simpati, ekspresi simpati. Oh no, what a pity, what a shame, what a nuisance, poor you are. Simpati itu ya simpati ya. Kasihan sekali. What a pity, what a shame, malu sekali. What a nuisance, ini juga kasihan. Poor you are, kasihan sekali kamu gitu. Ini expression simpati yang kedua.
Kalau yang tadi lebih simple ya. Kalau yang ini agak panjang. Ini lebih sopan karena how awful, how terrible. I'm really sorry to hear that. Sering kan mendengar yang ini? I'm sorry to hear that. Saya ikut bersimpati maksudnya. Ini semua artinya adalah saya turut simpati. Itu maksudnya. Kalau misalkan ada yang terkena musibah atau apa kan biasanya di percakapan-percakapan itu I'm sorry to hear that. Saya turut simpati. Berduka cita juga benar. Misalnya kalau ada yang sakit, ada yang kecelakaan, kenapa gitu, I'm sorry to hear that gitu ya. Saya turut simpati, saya turut berduka cita gitu. Benar. That must have been careful. Seharusnya lebih hati-hati gitu. That's too bad. Nah, ini yang agak kurang ini ya. Mungkin kurang tepat kalau diucapkan ketika orang kena musibah. Mungkin ini ketika berbicara dengan orang lain aja. That's too bad. Itu buruk sekali. Sorry to hear that. Saya turut simpati gitu. Ini simple-simple aja. Ekspresinya simple-simple. Nah, ini supaya lebih mudah, saya kasih gambar. Ekspresi pertama, I don't care. Tapi ini contohnya jelek ya. I don't care if I pass or fail in the exam. Saya nggak peduli saya lulus atau enggak dalam ujian. Ini contohnya kalimatnya jelek ya. Tapi biasanya I don't care ini bisa dipakai kalau misalkan dijahatin orang atau bagaimana gitu. Kita bisa pakai ekspresi ini I don't care. Leave me alone. Contohnya, leave me alone, I'm not talking to you. Ini ketika ada seorang yang mungkin sedang sedih, butuh waktu sendiri, dia akan mengungkapkan leave me alone. I need some time away from you or I'm very angry with you. Artinya kalau orang mengatakan seperti ini, saya butuh waktu menyendiri. Jadi pengen butuh waktu menyendiri atau memang sedang marah dengan orang tersebut gitu. Ekspresi selanjutnya be careful. Sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris itu maksudnya ekspresi itu adalah ungkapan gitu ya. Ungkapan yang diungkapkan sehari-hari. Entah kita dalam keadaan mungkin senang, dalam keadaan terkagum kayak tadi, atau sedih, ada yang berduka cita gitu. Itu namanya ekspresi. Jadi ekspresi itu maksudnya bukan ekspresi muka, tapi ungkapan kata. Dalam bahasa Inggris tulisannya expression gitu. Be careful when you talk, when you walk on wet floor. Be careful itu hati-hati. Mungkin sering melihat atau sering membaca pas mungkin di mall atau di mana, di rumah sakit ada tanda kayak gini, terus be careful wet floor. Maksudnya hati-hati ketika kamu berjalan di lantai yang basah. Jadi be careful ini hati-hati. Bisa dipakai apa aja. Kalau misalkan mau berpisah habis jalan bareng teman, terus berpisah, temannya naik motor, naik apa, be careful gitu. Simple kan? Lalu watch out.
Watch out for banana peel when you walking. Awas ada kulit pisang ketika kamu berjalan. Kalau be careful tadi hati-hati, kalau watch out itu awas. Saya tulis deh. Mungkin ada yang belum pernah dengar. Kalau watch out itu awas. Bedanya itu ya. Kalau watch out itu awas. Lalu I'll be there. I'll be there ini maksudnya saya akan segera datang. Saya segera datang, saya segera ke sana. I'll be there, saya segera datang, saya segera ke sana. I'll be there in about an hour. Misalkan kita lagi teleponan janjian di mana? Oke, I'll be there. Oke, saya akan segera datang ke sana. Atau I'll be there in about an hour. Oke, 1 jam lagi saya di sana gitu. Ekspresi selanjutnya I think so. Ada yang pernah dengar mungkin kalau ada orang mengungkapkan pendapat lalu kita sependapat juga, itu kita mengatakannya I think so. Saya rasa juga begitu. Nah, ini untuk mengungkapkan kalau kita sependapat. Jadi saya rasa juga begitu, saya setuju gitu. Loh, ini kayaknya faktor sinyalnya Mbak ya. Jadi sinyalnya naik turun. Jadi suaranya saya juga naik turun. Mohon dimaklumi ya. Contohnya ini. Do you think so that this necklace suits with my attire? Apakah menurutmu necklace itu kalung ini cocok dengan saya? Nah, si kakeknya ini jawab I think so, saya rasa juga begitu, saya setuju gitu. Gampang ya. Ini materi pertama cukup daily expression. Jadi ungkapan-ungkapan sehari-hari yang sering digunakan di percakapan sehari-hari. Tentunya percakapannya ini bukan percakapan resmi ya. Jadi ngobrol-ngobrol biasa gitu. Take care. I will meet you next weekend. Hati-hati. Kalau take care itu maksudnya hati-hati, lebih kepada jagalah dirimu gitu. Bukan pada hati-hati yang kayak bahaya di luar seperti itu. Masih kecil atau sudah keras? Kemudian ada ekspresi selanjutnya take it easy. Santai saja. Son, Dad has just gone to fetch the car. Take it easy, tenang saja. Take it easy.
belajar bahasa Inggris juga kayak gitu ya, take it easy aja, tenang aja, santai, tapi bisa menyerap materinya dengan baik. Jadi diseriusin. Kalau misalkan ada yang nggak paham, langsung ditanyakan. Lalu expression selanjutnya, let me think. Biar saya pikir dulu. I will let you know of my decision tomorrow. Saya akan memberitahumu keputusanku besok. My decision ini keputusanku, tomorrow besok. Let me think. Saya pikir-pikir. Saya pikir-pikir dulu. Oke. Nah, karena malam hari ini kita masih pertemuan pertama, masih santai-santai dulu ya. Jadi materinya nggak usah banyak-banyak dulu, cukup perkenalan sedikit aja. Jadi kira-kira nanti kita belajarnya itu kita belajar teori dulu. Saya kasih pemaparan teorinya seperti ini, artinya kata-kata ini begini, penggunaannya begini, kayak gitu. Nah, ketika sudah selesai materinya, lalu kita praktekkan. Misalkan materi hari ini kan daily expression, ekspresi sehari-hari. Nanti pertemuan selanjutnya kita bisa ada praktek membaca daily expression itu. Nah, nanti membacanya itu biasanya saya calling siapa yang mengajukan diri atau saya tunjuk gitu. Jadi nanti suaranya bisa didengar satu kelas semua. Nah, sudah praktek membaca, nanti kita praktek berdialog juga, terus membaca bacaan yang lebih panjang juga gitu. Kira-kira untuk malam hari ini karena kita masih pertemuan pertama, masih perkenalan, jadi cukup itu dulu aja. 1 jam lebih dikit ya, nggak sampai 2 jam. Kalau nanti pertemuan selanjutnya mungkin sudah full 2 jam. Bilang apa Mbak Tia? Oke. Nah, jadi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Masih kecil ya suaranya. Oke, kalau begitu malam hari ini kita akhiri dulu untuk bahasa Inggris. Jangan lupa modulnya di-download. Modulnya nanti di-download ya. Lalu teman-temannya yang belum ada kesempatan masuk silakan diajak. Jadi untuk hari Selasa pelajarannya bahasa Inggris. Mungkin untuk pelajaran yang lain-lain juga. Jadi teman-temannya silakan diajak karena kelasnya sudah dimulai gitu. Mungkin ada yang nggak paham atau masih ketinggalan berita gitu ya. Oke, ini ada sedikit quote. Quote itu apa ya? Kata-kata bijak. Perjalanan 1000 batu bermula dari 1 langkah. Ini quote-nya dari Lao Tse. Lao Tse siapa? Saya kurang tahu juga. Nama aslinya memang Lao Tse. Jadi bukan sebutan untuk guru, tapi nama aslinya Lao Tse. Lao Tse, mungkin Lao Tse Wang, Lao Tse Chu, nggak tahu. Kita kalau memulai sesuatu yang besar itu dari hal-hal kecil dulu. Misalnya kita pengen mengikuti kelas kejar paket C ini kan supaya kita ilmunya nambah, terus nanti dapat ijazah SMA juga ya. Itu kan sesuatu yang sangat berharga ya.
udah dapat ijazah SMA, tambah pinter, tambah ilmu, itu kan sangat penting buat teman-teman di sini yang meskipun sebenarnya tugas utamanya adalah bekerja. Nah, sesuatu yang sangat besar itu kita mulai dari hal-hal kecil. Misalkan mulai dari serius kalau belajar gitu. Meskipun pelajarannya santai-santai aja, tapi kita seriusin. Nah, nanti pasti ilmunya nambah, terus nggak cuma dapat ijazah tapi dapat ilmu juga gitu ya. Oke, pertemuan malam hari ini itu aja dulu. Kita lanjut lagi, ketemu minggu depan. Jamnya sama, jam 9, pelajaran bahasa Inggris. Teman-temannya silakan diajak dan modulnya silakan di-download. Sudah saya upload ya. Oke, terima kasih semuanya. Karena tadi kita awali dengan doa, sekarang kita akhiri juga dengan berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Thank you. See you next week. See you, sampai jumpa next week, minggu depan. Oke, you are welcome. Oke, terima kasih Mbak Windy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.